Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang atau tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak sejarah dan menggali kisah-kisah sejarah yang hampir punah dan terlupakan. Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik tentang sejarah Sanjaya, sang pendiri dinasti Mataram dan perjuangannya di Tanah Jawa, Kerajaan Galuh yang selama ini berada dalam kedamaian di bawah kepemimpinan Raja Sanna, tiba-tiba mengalami pergolakan besar. Kudeta yang dilakukan oleh Purbasora, saudara kandungnya sendiri, menghancurkan tatanan pemerintahan yang telah dibangun, dengan dalih bahwa pemerintahan Sanna terlalu lemah dan tidak mampu melindungi rakyat dari ancaman luar. Purbasora menggalang kekuatan untuk merebut takhta. Dukungan dari para bangsawan yang tidak puas terhadap kepemimpinan Sanna membuatnya semakin kuat hingga akhirnya ia berhasil menggulingkan sang raja dengan paksa. Ketika pemberontakan meletus, Istana Galuh berubah menjadi medan pertempuran. Pasukan Purbasora menyerbu dengan cepat, membuat Sanna dan pengikutnya tidak memiliki cukup waktu untuk menyusun strategi perlawanan. Dalam situasi genting ini, Sanna harus membuat keputusan sulit. Menyadari bahwa pertahanan mereka tidak akan bertahan lama, ia memilih untuk melarikan diri bersama beberapa pengikut setianya. Namun yang paling menjadi perhatiannya adalah keselamatan putranya, Sanjaya. Sebagai pewaris takhta yang sah, Sanjaya menjadi target utama Purbasora, yang ingin memastikan bahwa garis keturunan Sanna benar-benar musnah. Malam itu, dalam kegelapan yang mencekam, Sanjaya dibawa keluar dari istana dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Bersama beberapa orang kepercayaannya, ia menempuh perjalanan panjang melewati hutan lebat dan sungai yang berbahaya. Mereka terus bergerak tanpa henti, menghindari pengejaran pasukan Purbasora yang telah diperintahkan untuk menangkap dan membunuh setiap pendukung Sanna yang tersisa. Dalam perjalanan ini, Sanjaya mulai memahami arti kehilangan dan perjuangan. Ia melihat sendiri bagaimana kekuasaan dapat direbut dengan pengkhianatan, dan bagaimana hidupnya kini berubah dari seorang pangeran yang dihormati menjadi seorang pelarian. Setelah berhari-hari dalam pelarian, Sanjaya akhirnya sampai di perbatasan Kerajaan Sunda. Disinilah ia menemukan perlindungan di bawah naungan Raja Tarusbawa. Sang raja menerima Sanjaya dengan tangan terbuka, tidak hanya karena belas kasihan, tetapi juga karena adanya hubungan politik antara kedua kerajaan. Tarusbawa memahami bahwa Sanjaya bukan sekadar pangeran yang terusir, tetapi juga seorang pemuda yang memiliki semangat dan kecerdasan luar biasa. Di bawah bimbingan Tarusbawa, Sanjaya mulai menempa dirinya. Ia tidak hanya berdiam diri meratapi nasib, tetapi justru melihat ini sebagai kesempatan untuk belajar. Ia mendalami ilmu pemerintahan, strategi perang, serta seni diplomasi yang akan membantunya merebut kembali haknya di masa depan. Tarusbawa sendiri melihat potensi besar dalam diri Sanjaya, dan perlahan mulai menanamkan pemikiran bahwa suatu hari nanti, ia harus kembali ke Galuh untuk merebut takhtanya. Namun meskipun ia berada dalam perlindungan yang aman, bahaya masih mengintai. Purbasora terus mengawasi pergerakan Sanjaya, khawatir bahwa sang pangeran yang sah akan kembali menuntut haknya. Utusan-utusan dari Galuh bahkan dikirim untuk mencari jejaknya. Namun di balik semua ancaman itu, Sanjaya justru semakin matang. Ia tidak lagi hanya seorang pangeran yang kehilangan segalanya, tetapi seorang pejuang yang menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Di dalam hatinya, Sanjaya bersumpah bahwa ia akan kembali ke Galuh, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai raja yang sah. Perjalanan barunya baru saja dimulai, dan ia bertekad untuk menulis ulang sejarahnya sendiri. Asuhan di Tanah Sunda, setelah pelariannya yang panjang dan penuh bahaya, Sanjaya akhirnya tiba di Kerajaan Sunda dan mendapatkan perlindungan dari Raja Tarusbawa. Kerajaan Sunda saat itu merupakan salah satu kerajaan yang cukup kuat di wilayah barat Pulau Jawa dengan sistem pemerintahan yang stabil dan wilayah yang makmur. Tarusbawa
yang masih memiliki hubungan baik dengan keluarga sana, menerima Sanjaya bukan hanya sebagai tamu, tetapi juga sebagai bagian dari keluarganya. Sebagai seorang pangeran yang terusir dari tanah kelahirannya, Sanjaya menyadari bahwa masa tinggalnya di kerajaan Sunda bukan sekadar untuk bersembunyi. Ia harus membuktikan dirinya sebagai seseorang yang layak mendapatkan kembali takhta yang telah direbut darinya. Di bawah bimbingan Tarusbawa, ia mulai belajar tentang tata kelola kerajaan, strategi perang, serta seni diplomasi. Raja Tarusbawa sendiri adalah seorang pemimpin yang bijaksana, dan ia melihat bahwa Sanjaya memiliki potensi besar untuk menjadi seorang penguasa yang kuat. Hari-hari Sanjaya dipenuhi dengan latihan keras, jadi berlatih menggunakan berbagai jenis senjata, dari pedang hingga panah, serta mempelajari berbagai taktik perang yang digunakan dalam pertempuran besar. Selain itu, ia juga belajar tentang pemerintahan, bagaimana mengelola ekonomi kerajaan, dan cara membangun hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Pendidikan yang ia terima di tanah Sunda jauh lebih luas dibandingkan apa yang ia pelajari di Galuh sebelumnya. Semua ini membuat Sanjaya tumbuh menjadi seorang pemimpin muda yang tangguh, tidak hanya dalam hal kekuatan fisik, tetapi juga dalam pemikiran dan kebijaksanaan. Seiring berjalannya waktu, Sanjaya mulai mendapatkan tempat di hati rakyat dan para bangsawan Sunda. Keberaniannya, kecerdasannya, dan kemampuannya dalam berstrategi membuat banyak orang menghormatinya. Ia tidak lagi dipandang sebagai seorang pangeran yang terusir, tetapi sebagai sosok yang memiliki masa depan cerah dalam dunia politik dan pemerintahan. Tarusbawa pun semakin yakin bahwa Sanjaya adalah sosok yang tepat untuk meneruskan kepemimpinannya di masa depan. Untuk semakin mempererat hubungan mereka, Raja Tarusbawa menikahkan Sanjaya dengan putrinya, yang menjadikannya bagian resmi dari keluarga kerajaan Sunda. Pernikahan ini bukan hanya ikatan cinta, tetapi juga strategi politik yang demi perkuat posisi Sanjaya dalam perebutan kembali takhta Galuh. Dengan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Sunda, Sanjaya kini memiliki dukungan yang lebih kuat dalam membangun kekuasaannya. Namun, meskipun kehidupannya di Sunda memberinya banyak pelajaran dan kesempatan, Sanjaya tidak pernah melupakan tujuan utamanya, merebut kembali Galuh. Di setiap kesempatan, ia terus mengumpulkan informasi tentang kondisi Galuh, memperhitungkan kekuatan Purbasora, serta merancang strategi untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya. Dengan dukungan dari kerajaan Sunda, ia mulai membangun kekuatan, mengumpulkan pasukan, dan menjalin aliansi dengan pihak-pihak yang tidak puas dengan pemerintahan Purbasora. Masa-masa asuhan Sanjaya di kerajaan Sunda adalah fase yang membentuknya menjadi pemimpin sejati. Dia tidak hanya tumbuh sebagai seorang pejuang, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang mampu mengatur strategi dan membangun hubungan politik yang kuat. Kini, dengan segala ilmu dan pengalaman yang telah ia dapatkan, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali ke Galuh dan menuntut haknya sebagai raja yang sah. Perjalanan panjangnya belum selesai, tetapi ia telah siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, perang melawan Purbasora. Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan militer dan politik di kerajaan Sunda, Sanjaya akhirnya siap untuk merebut kembali takhta Galuh dari tangan Purbasora. Ia telah mengumpulkan pasukan yang kuat, terdiri dari prajurit-prajurit terbaik Sunda serta para pengikut setia keluarganya yang masih hidup dalam bayang-bayang pemerintahan Purbasora. Selama bertahun-tahun, ia telah mengamati kondisi Galuh, menyusun strategi, dan mencari celah untuk menyerang pada waktu yang tepat. Sanjaya tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan Purbasora, ia harus memanfaatkan setiap keunggulan yang dimilikinya. Dengan dukungan penuh dari mertuanya, Raja Tarusbawa, ia berhasil menyusun strategi yang matang. Aliansi dengan beberapa pemimpin lokal yang tidak puas dengan kepemimpinan Purbasora semakin memperkuat pasukannya. Selain itu, para penduduk yang masih setia kepada keluarganya secara diam-diam memberikan informasi penting mengenai situasi di dalam kerajaan. Pada saat yang tepat,
Sanjaya mengerahkan pasukannya dan memulai serangan ke Galuh. Pasukannya bergerak dalam beberapa gelombang, mengepung ibu kota kerajaan dari berbagai arah. Purbasora yang tidak menyangka serangan ini akan datang secepat itu, terkejut dan kesulitan mengerahkan pasukan untuk mempertahankan kerajaannya. Perang pun berkecamuk dengan sengit di berbagai titik. Di medan pertempuran, Sanjaya menunjukkan kepemimpinannya yang luar biasa. Ia tidak hanya mengatur strategi dari belakang, tetapi juga turun langsung ke medan perang, mengangkat semangat pasukannya. Dengan formasi perang yang telah ia pelajari di Sunda, pasukannya mampu menembus pertahanan Purbasora sedikit demi sedikit. Setiap pertempuran dimenangkan dengan taktik yang cermat, membuat pasukan lawan semakin melemah. Purbasora, yang semula merasa yakin akan kemenangannya, mulai merasakan tekanan yang besar. Satu persatu panglimanya tewas di tangan pasukan Sanjaya, dan banyak prajuritnya yang melarikan diri atau menyerah. Namun, sebagai seorang penguasa yang telah merebut takhta dengan kekerasan, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mengumpulkan pasukan yang tersisa dan bersiap untuk mempertahankan istana dengan sisa kekuatannya. Pada pertempuran terakhir, Sanjaya akhirnya berhadapan langsung dengan Purbasora di halaman istana Galuh. Keduanya bertarung dengan sengit, pedang, beradu dengan pedang, sementara para prajurit yang tersisa bertempur mati-matian di sekitar mereka. Purbasora, yang sudah semakin lemah karena kehilangan banyak pasukan, akhirnya tumbang di tangan Sanjaya. Dengan satu tebasan terakhir, Sanjaya mengakhiri riwayat orang yang telah merebut segalanya darinya. Kemenangan ini menandai berakhirnya kekuasaan Purbasora dan kembalinya Sanjaya sebagai pemimpin sah di Galuh. Namun kemenangan ini juga menjadi awal dari tantangan baru. Ia harus menata kembali kerajaan yang telah lama berada di bawah kekuasaan Purbasora, mengembalikan kepercayaan rakyat, serta memastikan bahwa kejayaan Galuh bisa bertahan dalam waktu yang lama. Dengan Galuh kembali ke tangannya, Sanjaya tidak hanya memenuhi sumpahnya untuk menuntaskan dendam atas pengkhianatan terhadap ayahnya, tetapi juga membuka jalan bagi kebangkitan sebuah dinasti baru yang akan menguasai tanah Jawa di masa mendatang. Perjuangannya belum selesai, karena di luar sana masih ada kekuatan lain yang akan menjadi tantangan baginya. Namun, di balik semua itu, satu hal yang pasti, Sanjaya telah mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin sejati. Bangkitnya Raja Muda. Setelah kemenangan besar atas Purbasora, Sanjaya resmi dinobatkan sebagai Raja Galuh. Namun, kemenangan ini bukan akhir dari perjalanannya. Sebagai pemimpin muda yang telah merasakan pahitnya kehilangan dan pengkhianatan, dia menyadari bahwa mempertahankan kekuasaan sama sulitnya dengan merebutnya. Galuh yang telah lama berada di bawah kepemimpinan Purbasora perlu dipulihkan. Kepercayaan rakyat harus dibangun kembali, ekonomi diperbaiki, dan tatanan pemerintahan distabilkan. Langkah pertama yang diambil Sanjaya adalah menyatukan kembali para bangsawan dan pemimpin lokal yang sebelumnya terpecah oleh perang saudara. Ia memastikan bahwa mereka tidak lagi merasa terancam oleh pemerintahannya. Sebagai pemimpin yang bijaksana, ia tidak menumpas semua pendukung Purbasora, melainkan merangkul mereka dan menawarkan perdamaian. Dengan cara ini, ia berhasil mencegah perlawanan lebih lanjut dan mengamankan posisinya sebagai raja yang sah. Namun, Sanjaya tidak ingin hanya menjadi penguasa Galuh. Ia memiliki visi yang lebih besar, menyatukan kerajaan-kerajaan di Jawa di bawah satu pemerintahan yang kuat. Ia menyadari bahwa untuk mewujudkan hal ini, ia perlu memperluas pengaruhnya ke wilayah lain, terutama kerajaan Kalingga, tempat ibunya berasal. Kalingga, yang terletak di Jawa Tengah, adalah kerajaan yang pernah berjaya di bawah kepemimpinan Ratu Sima. Namun pada masa itu, kerajaan tersebut mulai melemah akibat konflik internal dan serangan dari luar. Sanjaya melihat ini sebagai kesempatan untuk memperluas kekuasaannya dan memperkuat fondasi pemerintahannya. Ia mengirim utusan ke Kalingga untuk menjalin hubungan diplomatik.
dan menunjukkan bahwa dirinya memiliki hak atas wilayah tersebut melalui garis keturunan ibunya. Para pemimpin di Kalingga menyadari bahwa Sanjaya adalah pemimpin yang kuat dan cerdas. Mereka melihatnya sebagai sosok yang mampu membawa stabilitas bagi kerajaan yang sedang terpecah belah. Dengan dukungan dari para bangsawan dan rakyat yang merindukan kepemimpinan yang tegas, Sanjaya akhirnya mendapatkan pengakuan sebagai penguasa Kalingga. Ia kemudian menetapkan pusat pemerintahan barunya di Mataram, wilayah subur di Jawa Tengah, yang strategis untuk membangun kerajaan besar. Sebagai raja muda yang ambisius, Sanjaya mulai memperkuat militernya dan memperluas pengaruhnya ke kerajaan-kerajaan tetangga. Ia mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur, memperkuat ekonomi dengan mengelola pertanian dan perdagangan, serta membangun hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Namun, langkahnya tidak selalu berjalan mulus. Muncul kekuatan baru di Jawa yang mulai menantangnya. Dinasti Shailendra, penguasa yang menganut agama Buddha Mahayana. Shailendra memiliki kekuatan militer yang besar dan pengaruh yang luas, terutama di bagian selatan Jawa. Dengan perbedaan keyakinan dan kepentingan politik yang bertolak belakang, persaingan antara Sanjaya dan Shailendra mulai tumbuh, menandakan babak baru dalam sejarah tanah Jawa. Sanjaya sadar bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Ia telah menegakkan kekuasaan di Galuh dan Kalingga, tetapi tantangan yang lebih besar menanti di hadapan. Dengan tekad yang kuat, ia bersiap menghadapi segala kemungkinan, berusaha mempertahankan warisan yang telah ia bangun, dan memastikan bahwa kekuasaannya tidak tergoyahkan. Kini, dengan Mataram sebagai pusat kekuasaannya, Sanjaya mulai meletakkan dasar bagi sebuah dinasti yang akan bertahan lama, dinasti Mataram. Namun dengan musuh yang semakin kuat dan ambisi yang semakin besar, bisakah ia mempertahankan kejayaannya? Perebutan takhta di Kalingga. Setelah berhasil merebut kembali Galuh dan mengukuhkan kekuasaannya, Sanjaya mengalihkan perhatiannya ke kerajaan Kalingga. Kalingga adalah kerajaan besar yang pernah berjaya di bawah kepemimpinan Ratu Shima, nenek dari pihak ibunya. Namun setelah wafatnya sang ratu, kerajaan itu mengalami kemunduran. Kekosongan kepemimpinan menyebabkan perpecahan di antara para bangsawan yang berebut pengaruh. Situasi ini memberi Sanjaya kesempatan untuk memperluas kekuasaannya dan mengukuhkan posisinya sebagai penguasa di tanah Jawa. Sebagai seorang yang memiliki darah keturunan Kalingga dari ibunya, Sanjaya merasa berhak atas takhta kerajaan tersebut. Ia tidak serta-merta menyerang, melainkan terlebih dahulu mengirim utusan untuk mengajukan klaimnya secara diplomatis. Ia berharap bahwa para pemimpin Kalingga akan mengakui haknya sebagai pewaris yang sah. Namun, tidak semua bangsawan menyambutnya dengan tangan terbuka. Beberapa bangsawan yang telah lama berkuasa di Kalingga merasa terancam dengan kehadiran Sanjaya. Mereka khawatir bahwa Sanjaya, yang dikenal sebagai penguasa militer yang kuat, akan mengambil alih seluruh kekuasaan dan menghilangkan pengaruh mereka. Salah satu pemimpin yang paling keras menentangnya adalah Rakrian Banu, seorang panglima perang yang berambisi menguasai kerajaan untuk dirinya sendiri. Ia menghasut bangsawan lain agar menolak klaim Sanjaya dan bersiap melakukan perlawanan. Menyadari bahwa diplomasi tidak cukup untuk meyakinkan semua pihak, Sanjaya mulai mengambil langkah militer. Ia membawa pasukan dari Galuh dan Sunda untuk mengamankan wilayah-wilayah strategis di Kalingga. Namun, ia juga tidak ingin menciptakan perang berkepanjangan yang dapat merusak kerajaan. Maka, ia menggunakan pendekatan politik dan aliansi untuk menarik dukungan. Sanjaya mendekati kelompok-kelompok bangsawan yang tidak puas dengan kepemimpinan Rakrian Banu dan menawarkan mereka perlindungan serta posisi penting dalam pemerintahan jika mereka mendukungnya. Sedikit demi sedikit ia berhasil menggerogoti kekuatan lawannya dari dalam. Sementara itu, ia juga menguatkan hubungannya dengan rakyat biasa, menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang dapat membawa kestabilan dan kejayaan
Kembali ke Kalingga. Setelah persiapan yang matang, pertempuran tidak dapat dihindari. Rakrian Banu dan pasukannya menolak menyerahkan kekuasaan begitu saja. Mereka mengerahkan pasukan di sekitar ibu kota Kalingga dan berusaha mempertahankan kedudukannya dengan segala cara. Namun Sanjaya telah mempersiapkan pasukannya dengan baik. Pertempuran besar pecah di wilayah utara Kalingga, tempat Rakrian Banu membangun benteng pertahanannya. Sanjaya dengan strategi militernya yang unggul berhasil mengepung benteng dan memutus jalur pasokan musuh. Setelah berhari-hari bertempur, pasukan Rakrian Banu mulai melemah. Dalam pertempuran terakhir, Sanjaya sendiri memimpin pasukan utama dan berhasil menembus benteng pertahanan lawannya. Rakrian Banu tewas dalam pertempuran, sementara para pengikutnya menyerah atau melarikan diri. Kemenangan ini menandai berdirinya pemerintahan baru di Kalingga. Sanjaya akhirnya diterima sebagai pemimpin sah kerajaan, dan ia segera mulai menata kembali sistem pemerintahan serta perekonomian yang sempat runtuh akibat konflik internal. Sebagai langkah awal, ia menempatkan para bangsawan yang setia kepadanya dalam posisi penting di pemerintahan. Ia juga mengadopsi beberapa kebijakan Ratu Shima yang terkenal adil, termasuk penerapan hukum yang ketat dan penegakan disiplin di kalangan pejabat kerajaan. Dengan ini, ia berharap dapat membangun kembali kejayaan Kalingga dan memastikan bahwa kerajaan ini tidak akan jatuh dalam kekacauan seperti sebelumnya. Namun, meskipun Sanjaya telah berhasil menguasai Kalingga, tantangan baru mulai muncul. Di bagian selatan Jawa, dinasti Shailendra yang beragama Buddha Mahayana mulai menunjukkan ambisi mereka untuk menguasai seluruh wilayah Jawa. Persaingan antara dinasti Sanjaya yang berlandaskan Hindu Siwa dan dinasti Shailendra yang kuat dalam ajaran Buddha Mahayana menjadi semakin nyata. Dengan Kalingga di tangannya dan Galuh yang telah ia kuasai, Sanjaya kini berada di puncak kekuasaannya. Namun, akankah ia mampu mempertahankan kestabilan yang telah ia bangun? Atau justru kekuatan besar lain akan menjadi ancaman baru yang harus ia hadapi? Pertempuran untuk mempersatukan tanah Jawa masih jauh dari selesai. Berdirinya Kerajaan Mataram setelah berhasil menaklukkan Kalingga dan mengamankan kekuasaannya, Sanjaya menyadari bahwa untuk mempertahankan kejayaannya, ia membutuhkan pusat pemerintahan yang lebih strategis. Kalingga, meskipun memiliki sejarah yang besar, mulai kehilangan pengaruhnya akibat kemunduran ekonomi dan tekanan dari kekuatan baru di tanah Jawa. Selain itu, letak geografisnya yang terbuka terhadap serangan dari kerajaan-kerajaan di pesisir utara membuatnya rentan terhadap ancaman luar. Sanjaya kemudian memilih untuk memindahkan pusat kekuasaannya ke wilayah Mataram, sebuah daerah subur yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Wilayah ini memiliki tanah yang kaya dan subur berkat aliran sungai-sungai besar seperti Sungai Progo dan Sungai Opak. Selain itu, letaknya yang dikelilingi oleh pegunungan memberikan perlindungan alami dari ancaman militer, membuatnya menjadi lokasi ideal untuk membangun sebuah kerajaan yang kuat dan bertahan lama. Membangun fondasi kerajaan. Begitu tiba di Mataram, Sanjaya segera memerintahkan pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi dari pemerintahannya. Ia membangun istana kerajaan, memperkuat sistem administrasi, serta memperkenalkan hukum yang adil untuk mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu langkah penting yang diambilnya adalah menerapkan hukum warisan dari Ratu Shima yang dikenal dengan junaturan disiplin dan keadilan yang ketat. Sanjaya ingin memastikan bahwa pemerintahannya berjalan dengan tertib dan tidak mengalami perpecahan seperti yang terjadi sebelumnya di Kalingga. Selain itu, ia juga mulai memperkuat sektor pertanian. Sanjaya mengembangkan sistem irigasi untuk memastikan bahwa rakyatnya dapat bercocok tanam dengan baik sepanjang tahun. Dengan tanah yang subur dan sumber daya air yang melimpah, Mataram dengan cepat berkembang menjadi pusat ekonomi yang makmur. Di bidang militer, Sanjaya tidak ingin mengulangi kesalahan para penguasa sebelumnya yang terlalu bergantung pada pertahanan pasif.
Ia memperkuat pasukannya dengan merekrut prajurit dari Galuh, Sunda, dan Kalingga. Ia juga membangun benteng-benteng pertahanan dan menempatkan garnisun di titik-titik strategis untuk memastikan bahwa wilayahnya terlindungi dari ancaman eksternal. Resmi menjadi pendiri dinasti Sanjaya. Dengan berdirinya kerajaan di Mataram, Sanjaya tidak hanya menjadi raja yang berkuasa, tetapi juga pendiri dinasti Sanjaya, sebuah dinasti yang nantinya akan memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Dinasti ini berlandaskan ajaran Hindu Siwa yang menjadi pilar utama dalam sistem pemerintahan dan kebudayaannya. Sanjaya sendiri dikenal sebagai seorang pemimpin yang taat beragama dan sering melakukan ritual keagamaan untuk memperkuat legitimasinya di mata rakyat. Ia juga mendukung pembangunan tempat-tempat ibadah dan candi-candi Hindu. Salah satu jejak penting dari era kepemimpinannya adalah pembangunan candi-candi awal yang nantinya berkembang menjadi kompleks keagamaan besar di masa penerusnya. Keberpihakan Sanjaya pada Hindu Siwa juga menjadi faktor utama yang membedakan kerajaannya dari dinasti Shailendra yang beragama Buddha Mahayana. Munculnya ancaman dari dinasti Shailendra. Meskipun Sanjaya telah berhasil membangun kerajaan yang kuat, ia tidak bisa mengabaikan ancaman dari dinasti Shailendra yang berkuasa di wilayah selatan Jawa. Dinasti ini berkembang pesat dan memiliki pengaruh besar di kawasan pesisir. Dengan dukungan perdagangan maritim yang kuat, Shailendra mulai mengancam posisi Mataram sebagai pusat kekuasaan di Jawa. Ketegangan antara dinasti Sanjaya yang berlandaskan Hindu Siwa dan dinasti Shailendra yang menganut Buddha Mahayana semakin memuncak. Persaingan ini bukan hanya soal agama, tetapi juga soal kekuasaan dan pengaruh. Kedua dinasti ini mulai berlomba untuk memperluas wilayah mereka dan mencari dukungan dari kerajaan-kerajaan tetangga. Sanjaya menyadari bahwa untuk mempertahankan kejayaannya, ia harus bersiap menghadapi perang besar. Ia mulai menyusun strategi dan memperkuat aliansi dengan kerajaan-kerajaan Hindu lainnya di Nusantara. Ia juga meningkatkan pertahanan di perbatasan, memastikan bahwa dinasti Shailendra tidak dapat dengan mudah menyerang wilayahnya. Namun, akankah upaya Sanjaya cukup untuk menghadapi ancaman dari Shailendra? Ataukah persaingan ini akan membawa tanah Jawa ke dalam perang yang lebih besar? Perjuangan Sanjaya belum berakhir, karena tantangan yang lebih besar telah menanti di depan mata. Ancaman dinasti Shailendra. Setelah berhasil membangun kerajaan Mataram sebagai pusat kekuasaannya, Sanjaya harus menghadapi tantangan baru yang lebih besar. Di tengah kejayaan dinasti Sanjaya, muncul sebuah kekuatan yang tak bisa diabaikan. Dinasti Shailendra. Dinasti ini beragama Buddha Mahayana dan mulai menguasai wilayah-wilayah strategis di Jawa Tengah dan pesisir selatan. Dengan pengaruh ekonomi dan militer yang semakin kuat, Shailendra menjadi ancaman nyata bagi pemerintahan Sanjaya. Bangkitnya dinasti Shailendra. Dinasti Shailendra muncul sebagai kekuatan dominan yang menguasai daerah pesisir selatan Jawa dan bagian tengah. Mereka memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan Buddha di Asia Tenggara, terutama Sriwijaya yang berkuasa di Sumatera. Keunggulan Shailendra dalam perdagangan maritim menjadikan mereka sangat kaya dan memiliki sumber daya besar untuk memperkuat kekuatan militernya. Keberadaan Shailendra bukan hanya menjadi ancaman bagi Sanjaya secara militer, tetapi juga dalam bidang politik dan diplomasi. Shailendra mulai menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Mataram, menawarkan perlindungan serta aliansi politik dengan janji perdagangan yang menguntungkan. Dengan cara ini, mereka berhasil mengurangi pengaruh Sanjaya di beberapa wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali Mataram. Selain itu, perbedaan keyakinan menjadi faktor utama dalam konflik antara kedua dinasti. Sanjaya dan kerajaannya berpegang teguh pada ajaran Hindu Siwa, sementara Shailendra berlandaskan pada Buddha Mahayana. Kedua kepercayaan ini memiliki nilai-nilai yang berbeda
dan dalam dunia politik kerajaan, agama sering digunakan sebagai alat untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Persaingan politik dan diplomasi. Menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh Shailendra, Sanjaya segera bergerak untuk mengamankan posisinya. Ia memperkuat aliansi dengan kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa dan luar Nusantara, seperti dengan kerajaan-kerajaan di Bali dan wilayah timur Jawa yang masih kuat berpegang pada Hindu Siwa. Selain itu, ia juga menjalin hubungan dengan kerajaan di wilayah India Selatan yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Hindu di Asia Tenggara. Namun, Shailendra tidak tinggal diam. Mereka menggunakan kekayaan dan kekuatan diplomasi mereka untuk memperkuat pengaruhnya di dalam Pulau Jawa. Salah satu strategi Shailendra yang paling berpengaruh adalah pernikahan politik. Mereka menikahkan putri-putri kerajaan mereka dengan para bangsawan dan raja kecil yang berada di sekitar wilayah kekuasaan Sanjaya. Dengan cara ini, mereka perlahan-lahan membangun jaringan kekuasaan yang mengancam kestabilan Mataram. Selain itu, Shailendra juga memperkuat pengaruh mereka melalui pembangunan candi-candi Buddha yang megah. Mereka mulai membangun candi-candi besar seperti Borobudur yang menjadi simbol kejayaan dinasti Shailendra. Pembangunan ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan dan superioritas budaya mereka di hadapan dinasti Sanjaya. Ketegangan memuncak. Meskipun awalnya persaingan ini lebih bersifat diplomatik dan politik, ketegangan antara kedua dinasti akhirnya berujung pada konfrontasi militer. Sanjaya menyadari bahwa Shailendra semakin agresif dalam memperluas wilayahnya dan tidak dapat diabaikan lebih lama lagi. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Sanjaya mulai memperkuat pertahanan di sepanjang perbatasan kerajaan. Ia membangun benteng-benteng baru di daerah perbukitan Mataram untuk mencegah serangan mendadak dari Shailendra. Selain itu, ia juga mereformasi militernya dengan meningkatkan jumlah pasukan dan memperbaiki persenjataan mereka. Namun, Sanjaya tidak hanya bertahan. Ia mulai merancang strategi untuk menghadapi Shailendra dalam pertempuran terbuka. Dengan pengalaman militernya yang telah teruji dalam perang perebutan Galuh dan Kalingga, Sanjaya menyusun rencana untuk menggempur Shailendra sebelum mereka semakin kuat. Di sisi lain, Shailendra juga menyadari ancaman dari Sanjaya. Mereka mulai mengerahkan pasukan mereka di wilayah perbatasan dan bersiap untuk perang besar yang tak terelakkan. Mataram diambang perang besar. Persaingan antara dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra kini berada di puncaknya. Kedua belah pihak memiliki kekuatan yang besar dan pengaruh yang luas. Jika perang pecah, itu tidak hanya akan menentukan siapa yang berkuasa di Jawa, tetapi juga akan membentuk sejarah Nusantara dalam abad-abad berikutnya. Akankah Sanjaya berhasil mempertahankan kerajaan yang telah ia bangun dengan susah payah? Atau justru Shailendra yang akan menjadi kekuatan dominan di tanah Jawa? Pertempuran besar di tanah Jawa akan segera dimulai. Pertempuran di tanah Jawa, ketegangan yang telah lama membara antara dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra, akhirnya memuncak dalam perang besar. Shailendra, yang semakin agresif dalam ekspansinya, berusaha merebut wilayah Mataram, sementara Sanjaya harus mempertahankan tanah yang telah ia bangun dengan susah payah. Pertempuran ini bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi benturan antara dua dinasti dengan keyakinan yang berbeda, Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Awal serangan Shailendra. Dinasti Shailendra memulai serangan dengan mengerahkan pasukan besar ke wilayah perbatasan Mataram, dengan dukungan dari kerajaan-kerajaan kecil yang telah bersekutu dengan mereka. Pasukan Shailendra berhasil merebut beberapa benteng pertahanan di daerah selatan. Sanjaya yang telah memperkirakan ancaman ini segera mengumpulkan pasukannya dan memerintahkan mereka untuk bertahan di wilayah berbukit yang strategis. Sebagai seorang ahli strategi perang, Sanjaya memahami bahwa melawan Shailendra secara langsung di medan terbuka bisa menjadi bumerang. Shailendra memiliki pasukan yang lebih besar dan persenjataan yang lebih baik.
berkat hubungan dagang mereka dengan Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Sanjaya menerapkan strategi perang gerilya, memanfaatkan medan, berbukit dan hutan lebat Mataram untuk melakukan serangan mendadak. Pasukan Sanjaya bergerak cepat, menyerang konvoi logistik Shailendra di malam hari dan menghancurkan jalur suplai mereka. Hal ini memperlambat laju pasukan Shailendra yang mulai kehabisan persediaan makanan dan senjata. Pertempuran besar di lereng Gunung Merapi. Puncak konflik terjadi di lereng Gunung Merapi, wilayah yang menjadi jalur strategis menuju pusat pemerintahan, Mataram. Shailendra mengerahkan ribuan pasukan untuk merebut daerah ini, tetapi Sanjaya telah menyiapkan jebakan. Dengan memanfaatkan medan berbukit dan jurang-jurang curam, pasukan Mataram berhasil mengurung pasukan Shailendra di celah sempit. Saat pasukan musuh mencoba menyeberangi lembah, Sanjaya memberi perintah untuk menyerang dari atas bukit. Hujan panah melesat dari berbagai arah, menghantam pasukan Shailendra yang tidak siap menghadapi serangan dari ketinggian. Tak berhenti di situ, pasukan berkuda Mataram yang dipimpin langsung oleh Sanjaya menyerbu dari belakang, memotong jalur mundur musuh. Pertempuran berlangsung sengit, dengan kedua belah pihak mengalami banyak korban. Namun strategi cerdik Sanjaya membuat pasukan Shailendra kewalahan. Dalam kekacauan pertempuran, salah satu jenderal utama Shailendra gugur, menyebabkan moral pasukan mereka runtuh. Pasukan yang tersisa mulai mundur ke selatan, meninggalkan banyak senjata dan perbekalan. Kemenangan ini menjadi titik balik bagi dinasti Sanjaya. Dampak dan kemenangan sementara. Setelah kekalahan di Gunung Merapi, Shailendra terpaksa menghentikan serangan mereka untuk sementara waktu. Namun, perang belum benar-benar berakhir. Kedua, dinasti masih terus bersaing dalam politik dan diplomasi. Kemenangan Sanjaya membuktikan bahwa Mataram tidak mudah ditaklukkan, tetapi ia sadar bahwa Shailendra tidak akan menyerah begitu saja. Mereka masih memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar. Untuk memastikan keberlangsungan kerajaannya, Sanjaya mulai mencari cara agar konflik ini dapat diselesaikan secara diplomatis, tanpa harus terus-menerus terlibat dalam peperangan yang menguras sumber daya. Namun, akankah Sanjaya mampu mempertahankan kejayaan dinasti Sanjaya? Ataukah Shailendra akan kembali dengan strategi baru untuk merebut Mataram? Perjuangan belum berakhir. Akhir perjalanan seorang raja. Setelah bertahun-tahun memimpin kerajaan Mataram dan mempertahankannya dari berbagai ancaman, Sanjaya menyadari bahwa masanya sebagai raja mulai mencapai titik akhir. Usianya yang semakin menua membuatnya berpikir jauh ke depan, bukan lagi tentang peperangan tetapi tentang warisan yang akan ia tinggalkan bagi generasi mendatang. Menyerahkan takhta kepada Rakai Panangkaran. Sanjaya telah lama mempersiapkan penggantinya, Rakai Panangkaran, putranya yang telah ia didik dengan nilai-nilai kepemimpinan, strategi perang, dan kebijaksanaan dalam memerintah. Rakai Panangkaran tidak hanya mewarisi kecerdasan ayahnya, tetapi juga memiliki pemikiran yang lebih terbuka terhadap dinamika politik dan budaya di tanah Jawa. Ketika tiba waktunya, Sanjaya secara resmi menyerahkan takhta kepada Rakai Panangkaran. Upacara penyerahan kekuasaan diadakan dengan penuh kebesaran di ibu kota Mataram. Para bangsawan, prajurit, dan rakyat berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Dalam pidatonya, Sanjaya berpesan bahwa kekuasaan bukan sekadar soal menaklukkan wilayah, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dan keharmonisan di dalam kerajaan. Merenungkan perjalanan hidupnya. Setelah turun takhta, Sanjaya memilih untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya di tempat yang lebih tenang. Ia sering mengunjungi tempat-tempat suci, memanjatkan doa kepada para dewa, dan merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh gejolak. Ia teringat bagaimana ia melarikan diri dari Galuh sebagai seorang pangeran yang terusir, lalu kembali sebagai seorang penakluk yang mengembalikan kejayaan keluarganya. Ia juga mengenang perang besar melawan Shailendra
yang mengajarkan kepadanya bahwa kemenangan dalam perang seringkali datang dengan pengorbanan besar. Sanjaya sadar bahwa kedamaian lebih sulit dipertahankan dibandingkan kemenangan di medan perang. Ia melihat bagaimana generasi berikutnya harus menghadapi tantangan yang berbeda. Bukan lagi hanya soal senjata dan strategi perang, tetapi juga bagaimana menyatukan rakyat yang memiliki perbedaan kepercayaan dan budaya. Warisan yang ditinggalkan Sanjaya meninggalkan kerajaan yang kuat dan stabil untuk anaknya. Ia telah meletakkan dasar bagi dinasti Sanjaya yang akan terus berkuasa di Mataram selama beberapa generasi berikutnya. Walaupun persaingan dengan dinasti Shailendra masih berlangsung, Sanjaya telah memberikan Rakai Panangkaran fondasi yang kokoh untuk mempertahankan kerajaan. Selain kejayaan politik dan militer, warisan terbesar Sanjaya adalah konsep kepemimpinan yang mengedepankan kebijaksanaan dan kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara kekuatan dan diplomasi. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari kemampuannya dalam berperang, tetapi juga dalam membangun dan menjaga warisan yang langgeng. Seiring berjalannya waktu, nama Sanjaya tetap dikenang sebagai pendiri dinasti Sanjaya dan salah satu raja terbesar dalam sejarah Jawa. Dengan hati yang tenang, ia akhirnya meninggalkan dunia ini, menutup lembaran hidupnya sebagai seorang pejuang, pemimpin, dan pendiri kerajaan yang akan dikenang sepanjang masa. Namun, perjalanan kerajaan yang ia bangun belum berakhir. Kini, di tangan Rakai Panangkaran, masa depan Mataram akan menghadapi babak baru. Akankah penerus Sanjaya mampu mempertahankan kejayaan dinasti Sanjaya? Ataukah tantangan baru akan menggoyahkan kerajaan yang telah dibangun dengan susah payah? Warisan Sanjaya, wafatnya Sanjaya menandai akhir dari satu era, tetapi bukan akhir dari warisannya. Meskipun dinasti Shailendra perlahan mengambil alih kekuasaan di kerajaan Mataram, pengaruh Sanjaya tetap tertanam kuat di tanah Jawa. Ia telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi keturunannya untuk bangkit kembali di masa depan. Mataram di bawah kekuasaan Shailendra. Setelah Sanjaya wafat, dinasti Shailendra memperluas pengaruhnya di Jawa Tengah, terutama dalam bidang kebudayaan dan agama. Mereka membawa ajaran Buddha Mahayana ke puncak kejayaannya, dengan membangun candi-candi megah, termasuk Borobudur, yang menjadi simbol kejayaan mereka. Mataram mengalami perubahan signifikan, dengan dinasti Shailendra lebih berfokus pada pembangunan dan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, terutama Sriwijaya. Namun meskipun kekuasaan dinasti Shailendra semakin kuat, warisan Sanjaya tetap bertahan dalam ingatan rakyat dan di dalam darah keturunannya. Keturunan Sanjaya masih ada di dalam struktur pemerintahan, menunggu saat yang tepat untuk kembali merebut kejayaan dinasti Sanjaya. Kebangkitan kembali dinasti Sanjaya. Beberapa generasi setelah wafatnya Sanjaya, Rakai Pikatan, seorang keturunan langsung dari dinasti Sanjaya, bangkit untuk merebut kembali takhta yang dulu diwariskan oleh leluhurnya. Dengan kecerdikan dan strategi yang matang, Rakai Pikatan memanfaatkan perkawinan politik dengan putri Shailendra, Pramodhawardhani, untuk menyatukan dua dinasti yang telah lama bersaing. Melalui gabungan diplomasi dan kekuatan militer, Rakai Pikatan berhasil menggulingkan dominasi Shailendra di Mataram dan mengembalikan dinasti Sanjaya ke puncak kejayaannya. Ia membangun kembali kerajaan yang diwarisi dari leluhurnya dan menjadikan Mataram sebagai salah satu kerajaan terkuat di tanah Jawa. Pengaruh abadi Sanjaya dalam sejarah Nusantara. Meskipun Sanjaya telah lama tiada, gagasannya dalam membangun kerajaan yang kuat tetap menjadi inspirasi bagi para penerusnya. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang penakluk dan pejuang, tetapi juga sebagai seorang pemimpin visioner yang memahami pentingnya keseimbangan antara perang dan pemerintahan. Warisan Sanjaya tidak hanya terbatas pada kekuasaan politik. Pengaruhnya juga terasa dalam perkembangan sistem pemerintahan, strategi militer, serta nilai-nilai kepemimpinan di Jawa.
Ia mengajarkan bahwa kekuasaan yang sejati tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada kebijaksanaan dalam memimpin dan menjaga stabilitas kerajaan. Dinasti Sanjaya terus berkuasa setelah Rakai Pikatan membawa Mataram ke era kejayaan baru. Namun pertempuran untuk mempertahankan kekuasaan tidak pernah berhenti. Mataram mengalami berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar. Tetapi semangat dan ajaran Sanjaya tetap menjadi pedoman bagi raja-raja penerusnya. Akhir yang menjadi awal. Kisah Sanjaya mungkin telah berakhir, tetapi warisannya tetap hidup. Dalam sejarah Nusantara, ia adalah simbol perjuangan, kecerdikan, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Dinasti yang ia dirikan menjadi salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan besar yang akan datang. Dengan fondasi yang ia bangun, nama Sanjaya tidak akan pernah pudar. Ia dikenang sebagai pendiri dinasti Sanjaya, seorang raja yang tidak hanya merebut kembali takhta ayahnya, tetapi juga menciptakan kerajaan yang mampu bertahan dalam arus perubahan zaman. Sejarah Mataram terus berkembang, tetapi jejak Sanjaya tetap tertulis dalam perjalanannya, menjadi bagian dari warisan besar Nusantara.